Saudara, kita jumpa lagi di channel YouTube kami yang saat ini akan menceritakan tentang pesugihan yang berada di Makom Ngujang atau di tempat wisata Ketekan. Kami di sini tidak akan menyampaikan banyak-banyak dan bagaimana sejarahnya di tempat wisata Ketekan ini. Sebentar lagi Anda akan dijelaskan sama juru kuncen sejelas-jelasnya dan Anda bisa memahami sekaligus bisa mendengarkan sendiri. Yang penting kalian semua jangan lupa subscribe dan komennya ya. Dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tonton terus video saya yang terbaru. Setelah musim teduh mereka itu banyak yang keluar. Nah, biasanya kalau siang atau kalau pagi ini sebelum panas banter begini banyak yang nongkrong-nongkrong di trotoar ini. Nah, ini ada seekor monyet yang anaknya sudah tidak hidup lagi ya, tapi induknya tidak sadar kalau anaknya itu sudah tidak bernyawa lagi. Kasihan sekali. Nah, ini ada dua monyet ini. Itu merinding-merinding gitu ya bila kita masuk. Sebenarnya di sini dikatakan tempat pesugihan itu tidak salah. Dalam pengertian pesugihan di sini nih, pesugihan mencari keberkahan. Di sini ngalah berkah. Ngalah itu mencari, berkah itu keberkahan. Sebenarnya mencari keberkahan di Ngujang itu harus didasari dengan dasar satu sabar, ikhlas dan kemudian. Karena tanpa dasar itu, orang yang datang ke sini pun belum tentu kalau dapat keberkahan. Dengan adanya keberkahan itu, maka mereka bisa menjadi kaya. Artinya kaya itu di sini lewat usaha tadi lancar. Seperti pada waktu kemarin Mr. Tukul datang ke Tulungagung. Pernah ke sini ya? Datang ke sini, semua sudah dibuka dan diletakkan apa adanya. Walaupun sebenarnya di Ngujang sini ada dimensi gaib. Oh ada. Tapi dimensi gaib ini hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kalau mereka ingin tahu kerajaan Kera, itu tidak bisa diceritakan secara lisan, tapi harus dibuktikan secara supranatural. Tentu bagi mereka yang bisa melihat arah gaib tadi. Biar mereka yang mengerti tentang alam gaib sendiri, biar mereka yang nanti bercerita dengan sendiri. Karena cerita tentang spiritual gaib itu tiap orang tidak sama. Beda. Ada yang dengar cerita, ada yang dengar wujud, ada yang dengar suara, bisa gaib, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang diterima. Karena gaib sendiri pun ada gaib yang sesungguhnya, ada yang gaib yang tidak sesungguhnya. Dalam arti gaib itu pun juga ada yang menipu, ada yang sungguh-sungguh. Jadi kalau manusia yang tidak peka terhadap gaib, kadang mereka tertipu oleh gaib itu sendiri, tentang suara, tentang wujud, tentang apanya. Melihat alam gaib, sebenarnya kera putih itu ada. Oh ada di sini. Ya. Ada yang bilang kera putih itu Hanuman. Ada yang bilang itu. Tapi pengertian di sini itu kera putih itu yang kera yang memang wujudnya putih, warnanya putih lebih besar daripada kera-kera yang seperti ini ya. Maka ada yang bilang itu Begawan Kendali Todo, ada yang bilang itu Kiai Hanuman. Sebenarnya memang ada. Lah apa sejarah munculnya kera di sini itu? Sebenarnya kera di sini itu ada kaitannya dengan asal usul desa sini. Oh iya ya. Kenapa desa Ngujang itu disebut desa Ngujang? Ngujang itu terdiri dari dua suku kata, Ngu dan Jang. Konon pada waktu Sunan Kalijogo pernah tinggal di tempat ini. Waktu memberi wejangan murid-muridnya, ada suara ngaku pada suara kera. Maka untuk mengingat-ingat kalau desa ini menjadi ramai, desa di sini disebut desa Ngujang. Ngu itu suaranya kera, Jang itu waktu memberi wejangan. Jikalau Sunan Kalijogo memberi wejangan murid-muridnya, terhitung juga yang yang Stonorenggo yang ada di sini ini terhitung murid kesayangan atau murid kinasih yang Sunan Kalijogo. Nah, jika Sunan Kalijogo itu memberi wejangan,
konon ada santriwan santriwati yang naik ke pohon. Maka berujarlah Sunan tadi yang lainnya mencari ilmu kok malah naik ke pohon kayak kera. Kalau seorang sunan atau wali pasti mereka punya karomah. Oh iya ya. Dia berkata bisa jadi kenyataan. Kalau menurut cerita waktu Sunan Kali memberi pegangan atau mengajarkan, berarti setelah ini jelma dari santri yang sabda tadi. Ya. Coba dipakai. Sandalnya damen apa? Belum apa ya. Jadi yang di sini katanya ada sumur, Mas bisa lihat dengan sendiri. Di sini tidak ada, ya, tidak pernah ada rekayasa. Dulu pada waktu Mister Tuko jalan-jalan ke sini, ini pun juga diekspos tidak ada sumurnya. Ya kalau ini misal untuk ritual apa ini? Di sini ada ritual tersendiri. Orang datang ke sini ini ada yang sekedar tawasul. Oh, Tawasul itu kalau orang Jawa kirim doa. Ada yang di sini niatnya nyekar. Kalau nyekar itu mohon doa. Ada juga yang di sini niatnya mencari syariat lantaran untuk kerja atau usaha. Itu semua itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Saudara, sebelum video ini kami lanjut, kami mohon saudaraku semua bisa subscribe biar tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Dan terima kasih yang sudah subscribe, juga komennya. Kami ucapkan moga kalian semua sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti video saya yang terbaru. Setelah ini kita bisa melihat makam orang yang lebih menonjol dan dikeramatkan oleh warga setempat. Dia sekeluarga di dalam punden itu, sayangnya kita tidak bisa mengambil gambar di dalamnya. Tempat di sini ini ada yang menjadi salah paham di sini. Padahal tempat keramatannya, tempat yang disakrakan itu adalah di tempat yang tadi sampai masuk kita. Itu di dalamnya apa sebenarnya ini? Di situ sebenarnya punden. Oh, punden. Punden itu adalah tempat yang dikeramatkan masyarakat sekitarnya. Punden itu adalah tempat yang dipundi-pundi, yang dijaga, Dipuja menurut masyarakat sekitarnya, ataupun punden itu bisa berupa batu besar. Punden itu bisa berupa pohon besar, sumber mata air, tempat petilasan. Itu adalah adat tradisi, adat budaya orang Jawa. Ya. Jadi konteksnya ini juga di luar tentang masalah agama ya. Namanya tradisi, di mana desa pasti ada punden. Iya. Kalau tempat ini adalah makam umum. Oh, makam umum. Makamnya Pak Suroyo dan Bu Suroyo. Ya. Ini perwujudan patung Dewi Sri. Kalau itu perwujudan patung Joko Sedono. Kalau Pak Suroyo ini, nah, yang sebelah kanan itu laki-laki, ini Pak Suroyo. Oh, patungnya itu ya. Yang sebelah kiri itu Bu Suroyo. Kalau yang duduk di belakang ini, di belakang ini bersila, itu perwujudan daripada kakek saya, namanya kakek jenengan atau Mbak Ngaspan ya. Ini pun juga banyak yang salah paham, banyak cerita yang di sini yang bersentuhan. Sebenarnya ini makam umum karena punyanya orang yang bercukupan dibikin seperti ini. Nah, ini yang kadang menjadi kontroversi. Katanya kalau orang mencari pesugihan, nanti kalau meninggal dimakamkan di sini, itu tidak benar ya. Karena di sini tidak, ini untuk makam umum, makam desa Mujaja. Jadi bukan untuk seperti cerita-cerita di luar. Nah, kalau ini patung-patung harimau, patung ini sebenarnya cuma aksesoris ya kalau dulu. Kalau ini dulu patungnya. Patung apa ini yang roboh ini? Yang roboh ini istilahnya kalau orang bilang pembantu. Oh, pembantunya. Ya, yang tukang bersih-bersih. Iya. Mas seperti bisa melihat sebenarnya dalam saya berjalan ini tadi dari dalam ini juga diikuti goib. Tapi kalau saya menerangkan orang itu yang nggak ngerti tentang goib, terus bagaimana mereka bisa percaya? Iya. Kecuali kalau umat itu memang juga tahu tentang goib ini loh, sebenarnya goib. Di sebelah sini ada kerajaan, ada kera yang paling besar. Pohon goib ya, maksudnya di pohon jambu ini memang ada sesosok kera yang besar yang tidak kasat mas. Yang katanya tadi kera putih itu di sini ada nggak? Kera putih itu sebenarnya ada. Dulu sering orang melihat di waktu di sini ada pohon apa itu?
pohon besar dulu kadang-kadang nampak di pohon ini, kadang juga nampak di belakang tembok. tapi sudah lama jarang nampak seperti cerita itu. Tapi saya yakin pada suatu saat namanya goib itu bisa muncul dengan sendirinya. Karena dulu ada pohon apak besar di tengah-tengah situ. Oh, di sini di sana ya. Pohonnya roboh. Dan ini banyak pohon-pohon yang roboh. Sebenarnya Ngujang itu sendiri selain terkenal tempat mistisnya, secara tidak disadari oleh masyarakat, Ngujang itu juga termasuk tempat wisata. Saudara, kami cukupi sampai di sini. Kita bisa jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.